Izin bertanya Ustaz, ana memiliki seorang bibi yang mana suaminya di akhir-akhir ini menghilang. Ada yang bisa hilang gak bisa balik lagi. Ini menghilang dan pergi entah kemana. Dan selalu ketika ditelepon sama istrinya, dia selalu marah. Oh nggak hilang, ada berarti jamaah. Orang ini ditelepon. Hilang itu nggak bisa dihubungi, nggak ketahuan di mana, itu namanya hilang. Kalau masih bisa ditelepon berarti ada. Nggak mau pulang, ya ini hilang sementara nggak juga, dia ada orang ini gitu. Ditelepon bisa. Dan selalu ketika ditelepon sama istrinya, dia selalu marah. Sampai-sampai kata suaminya tidak usah mencarinya lagi. Maka bagaimana status hubungan mereka Ustadz? Dan sikap apa yang harus bibi ana lakukan? Syukran barakallahu fikum. Statusnya tetap suami istri. Ucapan suaminya bukan ucapan cerai. Ucapan suaminya ketika dia mengatakan gak usah dicari lagi dia, karena mungkin dia mau melanglang buana, dia mungkin juga ada perempuan lain, wallahu alam, tapi dia belum menceraikan. Apa yang harus dilakukan? Biasanya kalau seperti ini tidak akan memberikan nafkah, karena dia sudah gak balik lagi ke rumah. Maka sampaikan kepada bibimu, perlu ada mediator yang menyelesaikan urusan ini. Rumah tangganya mau dilanjutkan atau tidak. Istri bisa gugat suami di pengadilan, tapi kadangkala urusannya panjang. Tapi boleh jadi istri ngomong sama suaminya, udah engkau ceraikan aku kalau gitu. Kalau engkau memang sudah gak mau lagi, engkau ceraikan aku. Tapi sebelum ke sana, perceraian ini buruk, bukan sesuatu yang baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Apabila terjadi pertikaian yang gak ada titik temunya, seperti tadi itu, maka kirimlah utusan dari pihak laki-laki, utusan dari pihak perempuan, untuk duduk bersama menyelesaikan masalahnya apa. Ini kan tidak disebutkan masalahnya apa. Kenapa suami nggak mau pulang? Apakah masalahnya di suami atau masalahnya di istri? Nggak ketahuan. Boleh jadi dua-duanya masalah. Maka adanya mediator ini yang menengahi. Oh ternyata masalahnya istri. Suami kalau pulang dimarahin. Kan ada perempuan kalau suaminya pulang, engkau dari mana aja ini itu. Akhirnya dia malas pulangnya, malas pulang. Padahal suami juga salah, dia pulangnya selalu malam. Akhirnya terjadi keributan. Maka bagaimana mediator tadi menyelesaikan, mencari titik temu. Kalau memang bisa ketemu, kalau enggak ya berpisah. Boleh jadi perpisahan itu yang terbaik. Barakallahu fikum. Apakah sangat berpengaruh sekali apabila seseorang tidak serius di dalam sholatnya, seperti cepat-cepat membaca doa asal-asalan, tidak khusyuk, tidak tumaknina? Karena ada seseorang yang seperti itu di dalam kesehariannya, selalu sumpah, gundah gulana, khawatir akan sesuatu yang akan datang atau belum terjadi. Apakah ini merupakan peringatan atau hukuman dari Allah Ustaz, sehingga terkadang membuat banyak aktivitas yang terganggu karena hal tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz.
Syukran, jazakallah khair. Ahibati fillah, yang pertama dihisab pada hari kiamat itu sholatnya. Fa in salahat salatuhu, kalau sholatnya benar, insya Allah amalan yang lainnya benar. Kenapa? Karena sholat ini tiangnya agama. Sholat ini adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang punya hati dia adalah Allah Azza wa Jalla. Yang menentukan berkah hidupnya adalah Allah Azza wa Jalla. Yang menetapkan kebahagiaan dan kesengsaraan adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau hubungan dia sama Allah baik, yang di sini sholat, maka Allah hubungan dia dengan dirinya baik. Hubungan dia sama orang tuanya baik. Hubungan dia dengan pasangannya baik. Hubungan dia dengan anak-anaknya baik. Tapi kalau sholatnya tadi, apalagi dikatakan nggak tumak ninah ya, kalau nggak tumak ninah ini nggak sah sholatnya. Karena tumak ninah termasuk rukun sholat. Tapi kalau cuma nggak khusyuk, tetap sholatnya sah. Asalkan tetap tumak ninah ada dan rukun yang lainnya ada. Maka orang yang cepat-cepat sholatnya itu seperti sholatnya orang munafik. Malas sholatnya itu sholatnya orang munafik. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu menipu Allah. Pikirnya dia pura-pura beriman ya. Dia sholat supaya kelihatan seperti orang beriman. Allah yang sedang menipu mereka sebenarnya. Allah sebutkan sifat mereka, idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka kalau sholat males-malesan. Dampak dari malas itu bacaannya cepet-cepetan. Yura'unan nas, riya, pamer. Hanya ingin dilihat orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi sholatnya itu asal-asalan sholat. Kalau dikatakan apakah berdampak kepada kehidupannya, berdampak sekali. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalian minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Sholat ini media agar kita bisa menenangkan diri kita, memohon dan berdoa kepada Allah. Ini sholat enggak? Atau sholatnya asal-asal, hidupnya berantakan. Hidupnya berantakan. Sedih kita jangan. Orang yang mampu bekerja keras tapi nggak mampu sholat. Maka kita bersama-samalah jamaah menyampaikan agama Allah ini. Kadangkala yang punya tukang kerja, tukang itu kerjanya capek dan lelah. Jam 7 datang, di bawah jam 7 itu udah panas ya. Nyampur ya dia. Kemudian bangun, kemudian ngangkat ini, ngangkat itu. Pas azan zuhur istirahat. Sholat enggak. Padahal sholat itu tempat istirahat yang sebenarnya. Dari semua beban kehidupan ini jam. Dari semua tanggungan-tanggungan. Ana baca berita kemarin, guru bersama istrinya, bersama anaknya bunuh diri gara-gara utang. Ana lihat ya Allah. Padahal Allah nyuruh kalau kau punya masalah larinya kemana? Sholat. Rasulullah SAW emangnya nggak pernah punya masalah? Banyak masalah Nabi SAW. Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau itu kalau dirudung permasalahan, kemana beliau larikan? Sholat.
Sholat jamaah. Kalau Anda sudah sholat Ustaz tapi belum ada jawaban, tambah lagi sholatmu. Seperti orang yang berobat ke dokter. Dokter mengatakan 3 hari nggak sembuh, balik lagi. Balik lagi. Kemudian dikasih obat lagi sama dokter. Yang lebih keras lagi obatnya. 7 hari nggak sembuh, balik lagi. Seperti itu. Bahkan ada orang yang minum obat sampai mati. Sampai mati minum obat. Antum lihat. Orang-orang yang minum obat sampai mati. Dan obatnya itu banyak jamaah. Sampai mati dia. Nah, kita pun tadi. Boleh jadi kita sholat lagi. Sampai antum menemukan itu yang namanya ketenangan. Di situ ada ketenangan. Boleh jadi antum sebelum sholat pegang handphone. Orang tuh kalau sebelum sholat pegang handphone. Ada WA, oh ya nanti habis sholat ana jawab. Dia sholat udah mikirkan jawabannya. Jawabannya apa ini dan itu. Nggak khusyuk. Makanya anak kadang-kala waktu mau sholat isya itu jamaah, ntar lagi tuh, anak nggak sholat dulu. Anak cari anak anak. Soalnya kepikiran nanti. Sholli apa nggak sholli ini anak punya anak ini. Anak cari setelah dapat Allah. Tenang sholat. Makanya dalam agama kita juga kalau makan malam sudah disiapkan dan iqamatus sholah dikumandangkan, mana yang antum mulai? Makan apa sholat? Makan jamaah. Lu Ustaz kehilangan fadilah jamaah. Kehilangan. Antum kehilangan 27 jamaah. Tapi kata Nabi SAW, fabda'u bil asya. Karena boleh jadi antum mengejar pahala 27, tapi kualitas sholat antum rendah. Ketika ditimbang pada hari kiamat rendah sekali sholat isyanya. Kenapa? Karena antum mikir, ya Allah itu enak banget itu tadi ya. Makanannya, ya Allah ini itu. Akhirnya imamnya baca panjang sedikit, ya Allah, Allah yahdi. Siapa imamnya ini? Kok nggak tahu anak tadi mau makan? Ada. Makan dulu jam. Supaya sholatnya lebih khusyuk jamaah. Walaupun khusyuk itu bukan rukun dari sholat, tapi itu ruh dari sholat sebenarnya. Ana mau tanya, wanita yang sholat Jumat berjamaah bersama laki-laki seperti sholat berjamaah lainnya, mohon masukannya. Syukran, barakallah. Nggak apa-apa, dia nggak wajib, tapi ketika dia sholat Jumat di masjid, maka dia nggak perlu sholat zuhur lagi. Sholat Jumat sudah menggantikan sholat zuhur dia. Tapi tidak diperintahkan wanita untuk sholat Jumat. Dan sholat jamaah bagi wanita tidak disyariatkan buat dia untuk berangkat ke masjid melakukan sholat berjamaah. Tapi kalau mau berjamaah boleh. Dan suami tidak boleh melarang ya. Ini suami dia punya hak atas istrinya. Istrinya mau keluar rumah, bang aku mau ke rumah tetangga. Kata suami, jangan, harus nurut. Boleh suaminya melarang. Tapi sang istri mengatakan, mas aku mau ke masjid. Kata suaminya, lah, dosa. Dia kasih penjelasan sama istrinya, boleh. Istriku, sholat di rumah lebih baik buat engkau. Tapi melarang, kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang ya, hamba-hamba wanita Allah untuk ke rumah-rumah Allah. Jangan. Karena suami ini mikirnya kebalik. Istrinya ke masjid dikasih dalil. Istrinya ke pasar, fadhal. Loh, tempat yang paling dibenci sama Allah itu pasar. Engkau tafadhol buat istrimu ke pasar dan katakan engkau jangan ke masjid. Ini logika yang terbalik gara-gara nggak paham ilmu kadang-kadang. Seharusnya mau ke pasar, udah janganlah biar aku yang ke pasar. Mau ke masjid, fadhol. Walaupun sang suami boleh ngasih nasihat lebih baik sholat di rumah. Barakallahu fiik. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.